Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis urahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selamat bertemu kembali dengan anak-anak ibu, siswa-siswi SDN Sukamanah yang jenius, yang soleh dan soleha dalam pembelajaran dalam jaringan atau yang disebut dengan daring pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak ibu yang ibu cintai, mudah-mudahan pertemuan kali ini mengobati rasa kangen kita sudah lama tidak bertemu tatap muka. Oke, untuk materi hari ini yang akan kita pelajari, kita melanjutkan materi yang sebelumnya tentang kodo dan kodar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana kita memahami makna kodo dan kodar. Selanjutnya, apa saja contoh kodo dan kodar. Dan yang terakhir, bagaimana memahami hikmah beriman terhadap kodo dan kodar. Oke. Yang pertama, makna kodo dan kodar. Apa itu kodo? Ada yang pernah mendengar? Ya, kodo adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang tidak dapat diubah. Kita ulang ya, kodo adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang tidak dapat diubah. Itu yang pertama. Selanjutnya, kodar. Nah, pengertian kodar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya dan dapat diubah. Kita ulang ya. Qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya yang dapat diubah. Bisa dipahami ya, anak pinter? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kodo. Tadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diubah. Apa saja contohnya? Yang pertama, kelahiran dan kematian. Misal, ibu terlahir sebagai jenis kelamin perempuan. Itu sudah ketetapan Allah. Harus kita terima, harus kita syukuri dan tidak dapat diubah. Tidak boleh diubah. Yang selanjutnya, contoh kodo apa lagi? Matahari terbit dari mana setiap hari? Dari arah timur ya. Matahari terbit pagi hari dari sebelah timur dan terbenam di ufuk barat. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bumi, planet berputar pada porosnya masing-masing. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Hikmah beriman terhadap kodo, terhadap ketentuan Allah yang tidak dapat diubah. Silakan dipahami. Slide-nya ibu tampilkan. Oke. Selanjutnya tentang qadar. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya, namun qadar dapat diubah dengan usaha manusia, dengan ikhtiar. Ikhtiar itu upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk menyelamatkan hidupnya, untuk memperbaiki hidupnya. Apa saja contoh qadar? Ada bermacam-macam contoh qadar. Misalnya, bayi yang terlahir, semua belum bisa membaca kan ya, belum bisa berbicara, tapi dilatih oleh ibunya, diajari oleh ibunya, bisa berbicara.
Ketika masuk sekolah TK atau SD, ada yang belum bisa membaca, setelah belajar bisa membaca. Itu qadar, ketentuan Allah yang dapat diubah. Apakah benar bisa diubah? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat A'radu ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, anak-anak, sekarang fenomena saat ini, wabah pandemi COVID-19 di seluruh muka bumi. COVID, apa itu COVID? COVID adalah sejenis virus. Siapa yang menciptakan virus? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Diciptakannya COVID itu merupakan contoh qada, ketetapan Allah yang tidak dapat diubah, kekuasaan Allah. Allah menciptakan virus COVID. Nah, setelah itu bagaimana kondisi setelah diciptakannya COVID? Nah, ini merupakan ujian bagi kita, ujian kesehatan, ujian keadaan sosial, ujian dalam ikhtiar mencari rezeki, mencari ilmu. Keadaan setelah COVID diciptakan, kita diberi kesempatan untuk mengambil sikap, diam saja, menyerah, atau berikhtiar untuk menghindarinya. Nah, ini kondisi setelah terciptanya virus COVID ini disebut qadar. Karena kita bisa berupaya, berikhtiar untuk menghindarinya. Kondisi pandemi COVID-19 merupakan qadar dalam kehidupan kita sehingga kita diberi kesempatan untuk berikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga berusaha untuk mengikuti protokol kesehatan. Sekarang sudah sering ya mendengar apa itu protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan. Ada adaptasi kebiasaan baru. Apa saja? Ya, tadi. Menggunakan masker. Sering mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Menggunakan hand sanitizer ketika keluar rumah, setelah keluar rumah. Makan dan minum makanan yang bergizi dan seimbang, berolahraga secara teratur, dan menjaga jarak fisik, tidak bersentuhan fisik. Ya, selanjutnya tetap berbahagia. Tadi, sebelum berupaya berikhtiar, kita diwajibkan berdoa dulu untuk keselamatan dari pandemi ini. Banyak yang sudah hafal ya, doa terlindung dari penyakit. Ya, doa supaya terlindung dari penyakit. Boleh kita sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, kusta, dan dari segala penyakit yang buruk atau yang mengerikan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua ada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa selamat dari pandemi ini, dan semoga COVID-19 segera diangkat oleh Allah dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin.
Anak-anak ibu yang ibu sayangi, akhirnya kita sampai pada evaluasi pembelajaran. Silakan disimak pertanyaan untuk latihannya. Dan untuk jawabannya silakan dikirimkan melalui WA Japri Ibu saja ya sayang ya. Waktunya kita batasi sampai pukul 5 sore nanti. Insya Allah hasil nilainya kita rekam. Terima kasih untuk menonton dan menyimak tayangan ini. Jangan lupa like and subscribe. Semoga menjadi amal ibadah dan mudah-mudahan kita segera bertemu kembali bertatap muka di sekolah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Salam untuk seluruh orang tua di rumah. Semoga tetap semangat dan menjadi lahan ibadah membimbing putra-putrinya belajar di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.